di mana oknum pengasuh salah satu ponpes di Kota Batu Raja, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan ini berinisial FJ yang mencabuli santrinya akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian saat bersembunyi di Pulau Jawa. Ia menyatakan tindakan itu dilakukan karena khilaf dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga korban serta masyarakat. Pengakuan itu Tribuners disampaikan langsung oleh Jadid dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Oku pada Selasa 10 Juni 2025. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami wartawan dari Sriwijaya Post yakni Leni Juwita. Silakan rekan Leni untuk informasi lebih lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Alvin dari Kota Batu Raja, Kabupaten Agam Komering Ulu dapat kami laporkan tentang kejadian yang sangat memprihatinkan di mana salah seorang oknum pengasuh pondok pesantren melakukan pencabulan terhadap salah seorang santrinya. Kasus ini berhasil diungkap oleh Polres Ogan Komering Ulu. Selanjutnya, Kapolres Ogan Komering Ulu dalam jumpa persnya yang AKBP AKBP Endro Aribowo yang juga dihadiri oleh Ketua FUI Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian hadir juga Persatuan Pondok Pesantren, lalu dari Kementerian Agama juga hadir di saat jumpa pers tersebut. Di hadapan para awam media, Kapolres Ogan Komering Ulu menjelaskan bahwa tertangkapnya oknum pengasuh ponpes ini setelah beberapa hari melakukan buron dan tertangkap di Pulau Jawa, tepatnya di Sleman, Yogyakarta. Pelaku sendiri sempat bersembunyi di rumah salah seorang temannya sesama alumni dari salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal di Indonesia. Kepada temannya, pelaku mengaku bahwa dia sedang ada masalah. Kemudian berkat dari bantuan dari teman-teman pelaku, akhirnya Polres Ogan Komering Ulu berhasil menemukan jejak persembunyian pelaku. Saat dilakukan penangkapan, pelaku di hadapan polisi menjelaskan bahwa dirinya memang hilaf dan mengaku bersalah uh, kepada pihak keluarga dan masyarakat umumnya. Pelaku memohon maaf atas kehilafannya tersebut. Diinformasikan pula bahwa pondok pesantren ini sebenarnya uh, cukup bagus, cukup mulia karena pondok pesantren ini merupakan salah satu satu-satunya pondok pesantren yang menggratiskan seluruh biaya pendidikan mulai dari pakaian, kemudian makan dan perlengkapan alat sekolah. Namun sayangnya kemuliaan tujuan dari pendirian pondok pesantren itu disederai oleh oknum tersangka yang saat ini sudah diamankan polisi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku uh, hanya korbannya hanya satu orang atas inisial PNS. Di kesempatan tersebut juga pelaku mengakui bahwa akibat perbuatan tersebut sudah merusak masa depan anak korban, kemudian merusak citra namanya sendiri dan merusak pesantren yang sudah susah payah didirikannya. Nah, Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Arif Wibowo menegaskan bahwa pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Namun karena pelaku adalah seorang tenaga pendidik atau guru, maka hukumannya akan bertambah lagi menjadi seperempat dari hukuman semestinya. Informasikan pula bahwa Ketua MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kai Haji Rahmat Subeki, mengharapkan masyarakat terutama pihak media agar memberikan pemberitaan yang edukatif karena ini menyangkut pondok pesantren dan saat ini dirinya merasa sangat kecewa dengan tingkah dan perbuatan si pelaku, namun diharapkan masyarakat tetap mempercayai bahwa pesantren memiliki pendidikan yang baik, terutama akhlak, adab, dan ilmu keagamaan. Diharapkan kepada masyarakat Ogan Komering Ulu agar tetap berpikir positif dan tidak menganggap semua pesantren ada oknum yang seperti yang dilakukan oleh tersangka.
Kemudian dari Persatuan Pondok Pesantren Zulpan Baron mengharapkan kepada masyarakat bahwa kasus ini akan lebih diperhatikan lagi. Maksud kami ke depannya pondok pesantren akan memberikan kontrol yang lebih maksimal lagi kepada pesantren-pesantren yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ke depan pihaknya akan mendata semua pesantren, dan saat ini menurut informasi pesantren tersebut memang belum terdata di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pihak MUI kemudian Persatuan Pondok Pesantren berharap agar kasus ini benar-benar menjadi perhatian dan mendorong aparat kepolisian untuk memberlakukan pelaku sesuai dengan hukum yang ada, dan kepada pihak keluarga maksud kami Persatuan Pondok Pesantren maupun MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan empati dan berharap kepada keluarga agar bisa melakukan bimbingan, kemudian agar bisa mendorong agar korban anak yang sudah menjadi korban saat ini agar diberikan dorongan, kemudian memotivasi agar bisa memulihkan kembali psikologisnya. Ke depan pihak pesantren juga akan mendorong aparat keamanan juga agar benar-benar melakukan tindakan yang seharusnya sesuai hukum yang berlaku kepada pihak pelaku. Persatuan Pondok Pesantren maupun MUI mengecam keras dan menyatakan bahwa tindakan pelaku ini adalah tindakan oknum dan tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren. Demikian rekan Alvin yang bisa kami laporkan, kembali ke studio. Di mana Alvin? Satu yang melapor. Informasinya ada 4. Satunya dong. Yang dalam WC? Ngaku lah tuh. Satu yang melapor. Yang dalam Ngaku lah WC, yang kau. dalam WC. Memberikan informasi kepada penyidik untuk menggali lebih lanjut. Yang jelas saat ini dia pengakuan yang saat ini sementara 1 orang. Coba jelaskan, kamu bagaimana mengelola pondok pesantren? Memang ada jadwal tiket. Tiket malam itu ada tiket untuk yang 1 juta dan ada juga untuk tiket yang sedikit. Jam semalam itu. Tugasnya apa? Mereka menjaga di lingkungan asrama masing-masing. Apa yang dijaga? Menjaga Ayah Rawang. lingkungan asrama. Apa? Yang hilang, apa itu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.